Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Zaini Johor MPD dan Ibu Yuni Astuti SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah seminar. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya, dan salawat serta salam tidak lupa pula kita aturkan kepada pundak junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang pada saat ini. Baik, langsung saja. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Ramadhani Panda. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas yang telah saya buat tentang teknik pembuatan dan pemaparan artikel. Baik, langsung saja. Materi pertama itu adalah pengertian artikel. Artikel adalah karya tulis yang disusun untuk mengungkapkan pendapat seorang penulis atas sesuatu fakta atau data atau pendapat orang lain berdasarkan rangkaian logika sendiri. Dan selanjutnya itu adalah artikel adalah tulisan lepas yang berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual atau kontroversial dengan tujuan untuk memberitahu, meyakinkan, atau menghibur khayal pembaca. Selanjutnya itu adalah karakteristik artikel. Di sini ada beberapa karakteristik artikel. Yang pertama itu adalah ditulis dengan atas nama atau byline story. Yang kedua itu mengandung gagasan aktual dan kontroversial. Yang ketiga adalah gagasan menyangkut kepentingan khayal pembaca. Selanjutnya itu ditulis secara referensial dengan visi intelektual. Yang kelima adalah disajikan dalam bahasa yang hidup dan komunikatif. Selanjutnya singkat dan tuntas, dan yang terakhir adalah orisinal. Berikutnya itu adalah struktur artikel. Di sini struktur artikel terdiri atas judul, alinea pembuka atau lead, alinea penjelas atau batang tubuh, dan yang terakhir adalah alinea penutup atau ending. Selanjutnya itu adalah cara menulis artikel. Yang pertama itu adalah kita harus memilih tema. Memilih tema di sini harus berisikan eksplorasi gagasan seluas mungkin. Pilih tema yang relevan dengan minat atau bidang kompetensi. Selanjutnya itu adalah pilih tema yang aktual dan tentukan sikap atas tema atau masalah yang akan dibahas. Yang selanjutnya itu adalah memilih judul. Di sini judul mewakili tema yang akan dibahas atau pendapat yang akan diajukan. Judul singkat berisi 3-5 kata dan padat. Yang selanjutnya itu adalah menarik dan menggugah orang untuk membaca tulisan secara keseluruhan. Yang terakhir itu gunakan istilah atau idiom populer. Yang ketiga itu cara menulis artikel. Susun alinea pertama. Di sini satu alinea biasanya mengandung satu pokok pikiran. Uraikan inti masalah dengan singkat. Alinea pertama mengandung pokok pikiran utama atau tesis yang akan dipertahankan. Sifatnya, selanjutnya itulah sifatnya apakah menanggapi opini orang lain atau mengajukan opini tersendiri. Yang terakhir itu pilihan bentuk alinea bervariasi. Yang keempat, susun alinea penjelas. Di sini uraikan pokok pikiran utama atau main idea menjadi beberapa pokok pikiran penunjang atau turunan. Selanjutnya itu setiap pokok pikiran itu disusun dalam alinea tersendiri. Selanjutnya hubungan satu alinea dengan alinea lainnya dengan jembatan pikiran yang kuat. Yang terakhir itu hubungan antar alinea bersifat kronologis, spasiologis, dan kausalitas. Yang kelima itu mengolah gaya penulisan. Di sini gaya penulisan ada 3, yaitu yang pertama adalah deskripsi atau memeriksa fakta apa adanya secara detail. Yang kedua itu narasi, menguraikan fakta secara kronologis atau spasiologis. Yang ketiga itu argumentasi atau menjelaskan fakta dan sebab akibat yang melatarinya. Yang keenam itu
memfasilitasi data atau rujukan. Yang pertama itu data penting untuk memperkuat tesis yang akan diajukan. Yang kedua, referensi. Kita harus perlu referensi penting untuk menunjukkan bahwa semua pendapat yang sama atau berbeda sudah dipertimbangkan. Yang selanjutnya itu kutipan data atau referensi dalam format sederhana karena panjang artikel terbatas. Yang ketujuh itu simpulkan pendapat dalam alinea penutup. Yang pertama di sini simpulkan uraian yang terdapat dalam alinea penjelas dan alinea penutup. Yang kedua, konfirmasi alinea penutup dengan alinea pertama yang telah diajukan. Yang ketiga, gunakan kalimat yang menggugah, bukan memaksakan kehendak. Dan yang terakhir, buka kesempatan orang lain untuk berbeda pendapat, bukan merasa benar sendiri. Cara yang ke-8 dalam menulis artikel yaitu mengedit tulisan. Yang pertama itu selesaikan draft awal tulisan. Kedua, endapkan tulisan awal selama beberapa waktu, lalu cari inspirasi atau kesibukan, namun tetap perhatikan deadline. Selanjutnya itu tinjau ulang draft awal dan periksa dari segi substansi, struktur, argumentasi, atau gaya penulisannya. Yang terakhir, lakukan koreksi mulai dari yang mudah. Cara yang ke-9 itu menyebarkan atau memaparkan tulisan. Yang pertama di sini, kirimkan artikel ke media massa yang sesuai dan minta alasan atau komentar jika tak dimuat. Yang selanjutnya itu jaga hubungan baik dengan editor opini di sejumlah media sehingga tahu kebutuhan artikel yang seperti apa yang bisa diakomodasikan ke media. Yang terakhir itu simpan artikel yang sudah dimuat atau yang belum dimuat di media. Itulah tadi hasil presentasi tugas saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.